Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Irlin Valderiti, Escape NS MKes. Saya merupakan salah satu dosen Prodi Profesi Ners Tikes Maranatha Kupang. Sebagai seorang dosen, saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma, di mana di dalam Tridharma tersebut ada pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK-TPT, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah keperawatan komunitas. Untuk mata kuliah keperawatan komunitas, menurut kurikulum terbaru dibagi menjadi dua bagian, yaitu konsep komunitas dan juga agregat komunitas. Untuk agregat komunitas, ada metode pembelajaran yang saya pakai, di mana metode tersebut adalah metode DIA, yaitu delivery, interaction, dan juga assessment. Dalam mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, yaitu 2 teori dan juga 1 lab, di mana ada 14 kali tatap muka. Fokus mata kuliah ini adalah yang pertama, asuhan keperawatan komunitas. Kemudian, isu dan kecenderungan masalah kesehatan komunitas. Area-area khusus dalam keperawatan komunitas meliputi keperawatan kesehatan sekolah, keperawatan kesehatan kerja, dan keperawatan kesehatan di rumah. Selanjutnya, fokus mata kuliah pada jaminan mutu layanan keperawatan komunitas. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah ini, yaitu review konsep promosi kesehatan, program promosi kesehatan, konsep perawatan di rumah, program perawatan di rumah, konsep keperawatan kesehatan sekolah, asuhan keperawatan kesehatan sekolah, program usaha kesehatan sekolah, askep agregat dalam komunitas untuk kesehatan anak dan remaja, askep agregat dalam komunitas untuk kesehatan wanita dan pria, askep agregat komunitas untuk kesehatan lansia, askep kesehatan komunitas populasi rentan untuk penyakit mental, kecacatan, dan populasi terlantar. Kemudian askep komunitas dengan masalah kesehatan populasi penyakit infeksi, askep komunitas masalah kesehatan populasi penyakit kronik, terapi komplementer dalam perawatan kesehatan komunitas, definisi terapi komplementer, jenis-jenis terapi komplementer, fokus terapi komplementer, peran perawat dalam terapi komplementer, dan teknik terapi komplementer. Untuk mata kuliah ini, pengalaman belajar meliputi lecture, small group discussion atau SGD, PJBL atau Project Based Learning, dan pembahasan kasus praktikum. Demikian yang dapat saya jelaskan, berikut cuplikan video pengajaran saya.
Apa kabarnya? Baik ya, baik. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan yang baik. Jadi hari ini kita dalam kelas ya sudah berkumpul, dan apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan materi dari saya? Siap. Yakin sudah siap? Oke, baik. Jadi hari ini tuh kita akan membahas teori terkait dengan perawatan di rumah atau yang sering disebut dengan home care. Oke. Nah, sebelum saya membahas tentang perawatan di rumah atau home care, apakah dari teman-teman sekalian ini ada yang tahu apa itu home care atau perawatan di rumah? Apakah ada yang tahu? Wah, sepertinya belum membaca nih ya terkait dengan materi home care. Ya, benar atau tidak? Oke, jadi mudah-mudahan sebentar saat saya memberikan materi, adik-adik dapat menyimak sehingga bisa mengetahui teori terkait dengan perawatan di rumah. Ya, mari kita lihat ke slide. Ya, perawatan di rumah. Jadi ada tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep perawatan di rumah. Nah, yang tadinya adik-adik belum tahu, mudah-mudahan sebentar bisa mengetahui apa itu konsep perawatan di rumah atau home care ya. Oke, kita mulai dengan pengertian dari perawatan di rumah atau home care. Ya, home care atau home health nursing adalah interaksi yang dilakukan perawat di tempat tinggal keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan keluarga dan anggotanya. Ya. Nah, di dalam home care kita akan membahas terkait dengan landasan program dari home care itu sendiri. Ada beberapa landasan program dari home care, ya bisa kita lihat bahwa adanya pelayanan yang paripurna, kemudian pelayanan kesehatannya dilakukan di keluarga, kemudian jaminan pelayanan yang berkualitas, dan kemudian untuk landasannya juga tertuang pada KMK nomor 908/Menkes _SK_Romawi 7/2010 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan keperawatan keluarga, di mana di dalam undang-undang ini ya itu berbicara terkait dengan caring yang kita berikan atau yang diterima oleh anggota keluarga dan pasiennya itu sendiri, kemudian self care ya, perawatan dirinya, dan juga benefit yang didapat. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Ya. Oke, sekarang kita masuk pada slide berikutnya terkait dengan teori home care ya. Teori home care yang kita pakai di sini adalah teori dari The Rice Model ya. Teori yang namanya The Rice Model itu terkait dengan pengambilan keputusan sendiri secara dinamis untuk self care ya. Nah, ini menurut Rice tahun 2006. Ya, bisa diperhatikan ada bagannya di sini ya. Ini bagan terkait dengan strategi self care pasien. Jadi di dalam strategi self care pasien ini ada beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah terkait dengan faktor motivasional untuk self-care, dan yang kedua adalah indikator pasien terhadap kesehatan yang optimal, dan terakhir itu adalah terkait dengan peran perawat home care. Ya, jadi ini komponennya. Nah, kita lihat komponen yang pertama itu terkait dengan faktor motivasional untuk self-care. Untuk faktor motivasional untuk self-care itu sendiri, di dalamnya ada terkait dengan proses penyakit, usia, dan perkembangan. Ya, untuk faktor-faktor motivasional ya, untuk self-care itu bisa kita lihat ada beberapa komponen. Di dalamnya ada proses penyakit, kemudian usia dan perkembangan kognitif,
Kemudian ada kebutuhan kesehatan yang diterima oleh klien, kemudian pengambilan keputusan berdasarkan hak dasar, ada pengaruh budaya, kemudian tingkat ekonomi, sumber sosio lingkungan, dan juga lingkungan rumah dan masyarakat itu sendiri, ya. Jadi hal-hal ini merupakan faktor yang memotivasi pasien atau klien kita untuk mendapatkan atau melakukan self care, ya. Kemudian untuk komponen selanjutnya terkait dengan indikator pasien terhadap kesehatan yang optimal itu ada stabilitas fisiologis, kemudian keharmonisan interpersonal, resonansi, partisipasi dalam rencana perencanaan, kemudian manajemen self-care yang kompeten dan independen di rumah, kemudian penentuan tujuan secara mutualisme, kemudian juga peningkatan status kesehatan, kemudian secara objektif dan subjektif, kemudian kepuasan terhadap perawatan dan kualitas hidup dari klien, ya. Nah, hal-hal ini itu bergantung juga pada peran perawat sebagai fasilitator, ya. Jadi kita berperan ya di dalam home care itu sendiri, peran kita itu ada beberapa tuh. Bisa dilihat ada sebagai yang mengedukasi atau edukator, ya. Nah, di dalam edukasi sendiri ya kita mengedukasi pasien untuk pembelajaran kognitif, afektif dan psikomotor sepanjang kehidupan. Ya, kita memberikan edukasi, promosi kesehatan dan lain sebagainya itu ada di edukasi pasien. Peran kita menjadi edukator. Kemudian juga selanjutnya adalah kelompok spiritual estetik, ya. Nah, di situ kita menggunakan seni, kemudian memberikan terapi alternatif komplementer. Jadi saat melakukan asuhan keperawatan kita juga bisa memberikan tidak hanya pengobatan farmakologi, tetapi kita juga memberikan pengobatan non farmakologi. Nah, di situ yang kita pakai adalah terapi alternatif komplementer, ya, yang bisa dilakukan sendiri oleh pasien dan keluarga di rumah, ya. Kemudian juga mengalami kesadaran diri, keyakinan, harapan dan cinta. Nah, kemudian peran kita untuk mengadvokasi pasien, ya, itu kita memberikan caring, kemudian kita kenal dan hormat terhadap nilai dari sosiokultural, ya. Kemudian dukungan caregiver dan keluarga, dan selanjutnya adalah pertimbangan legal dan etik. Jadi kita harus ingat pada dasarnya saat kita melakukan asuhan keperawatan kita tetap memperhatikan etika keperawatan, ya. Kita harus melakukannya secara legal dan etik agar tidak salah atau tidak disebut malpraktik, ya. Kemudian selanjutnya kita memanajemen kasus, ya. Di situ yang kita lakukan adalah pengkajian, implementasi, koordinasi dengan tim kesehatan lainnya, kemudian evaluasi dari perawatan yang kita berikan kepada klien atau pasien kita. Selanjutnya juga aktivasi suplai obat, kemudian peralatan dan sumber di komunitas. Selanjutnya adalah kontrol kualitas dan terakhir adalah kepemimpinan. Ya, ya. Selanjutnya ada langkah-langkah dari home care, ya. Untuk langkah-langkah kita bisa lihat di sini ada beberapa tahap, ya. Dari tahap 1 sampai dengan tahap 5. Nah, mari kita simak. Untuk tahap 1 itu disebut dengan fase pre-inisiasi atau fase persiapan. Nah, untuk fase persiapan ini yang dilakukan adalah kita mendapatkan data tentang keluarga yang akan dikunjungi perawat, ya. Kemudian perawat perlu membuat laporan untuk kunjungan dan kontrak waktu kunjungan.
Kemudian pada fase selanjutnya atau tahap kedua itu disebut dengan fase inisiasi atau fase perkenalan. Ya, pada tahap ini kita saling mengenal dan bagaimana keluarga menanggapi suatu masalah kesehatan. Kemudian pada fase implementasi itu disebut dengan atau tahap ketiga, yaitu dilakukan pengkajian, perencanaan, dan juga pelaksanaan. Selanjutnya pada fase atau tahap keempat itu fase terminasi, yang dilakukan adalah evaluasi pencapaian, ya. Kemudian tujuan yang kita lakukan, kemudian rencana tindak lanjut dan juga kontak, ya. Itu bisa kita lakukan di tahap keempat atau fase terminasi, ya. Kemudian pada tahap yang kelima atau tahap terakhir, fase pasca kunjungan, itu pembuatan dokumentasi yang lengkap. Ya, jadi kalau kita biasanya membuat acuan keperawatan, otomatis kita melakukan pengkajian, apalagi setelah pengkajian? Ya, mendiagnosa, kemudian apalagi? Melakukan apa? Intervensi, kemudian implementasi, kemudian pada akhirnya kita akan melakukan evaluasi. Nah, itu yang kita lakukan, ya. Kemudian pembuatan dokumentasi. Nah, dokumentasi itu yang tadi kita buat dalam ASCEP itu, ya. Bisa dipahami? Ya, dokumentasi tertulis, ya. Kemudian selanjutnya adalah persyaratan klien. Nah, untuk home care itu sendiri, otomatis klien itu kita pilih, ya. Jadi tidak semata-mata semua klien itu bisa menjadi klien yang kita rawat di rumah. Tidak. Ya, jadi ada persyaratan untuk menjadi klien yang bisa kita lakukan perawatan di rumah. Nah, kita lihat yang pertama, ya, persyaratannya mempunyai keluarga atau pihak lain yang bertanggung jawab. Kenapa harus ada keluarga atau pihak lain yang bertanggung jawab? Karena semua tindakan harus diketahui oleh pasien dan keluarga, harus disetujui oleh pasien dan keluarga, dan harus ada yang membiayai pasien tersebut. Paham, ya? Jadi kalau misalnya tidak ada yang bertanggung jawab, ya percuma, ya kan? Nah, kemudian persyaratan selanjutnya adalah bersedia menandatangani persetujuan. Nah, tadi sudah disinggung, ya. Untuk informed consent itu ditandatangani kalau tidak oleh pasiennya sendiri, maka harus oleh keluarga, ya. Kalau pasiennya masih bisa membaca, menulis, bergerak, ya baik, itu masih bisa ditandatangani oleh pasiennya sendiri. Tetapi kalau misalnya di home care itu kan biasanya ada pasien yang terminal, ya kan? Pasien-pasien paliatif itu. Maka itu harus ditandatangani oleh keluarga. Nah, kemudian persyaratan selanjutnya adalah bersedia melakukan perjanjian kerja dengan pengelola perawatan kesehatan di rumah untuk memenuhi kewajiban, tanggung jawab, dan haknya dalam menerima pelayanan. Ini ada kaitannya dengan etika, ya. Bisa? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, ya. Nah, selanjutnya provider dan peran perawat. Nah, untuk provider dan peran perawat, ya bisa kita lihat itu yang pertama ada dokter, ada perawatnya itu sendiri, kemudian ada ahli gizi, kemudian ada fisioterapis, kemudian ada pekerja sosial dan lain sebagainya. Ya, paham kenapa mereka provider sebagai provider? Kalian tahu apa itu provider? Mungkin suster tahu provider? Mereka yang melakukan tugasnya untuk menangani pasien sekolah. Oh, untuk menangani pasien, itu jawaban dari suster, ya. Nah, provider itu sebenarnya sebagai orang yang memberikan
jasa, itu provider. Jadi yang terlibat di dalam home care itu banyak ya, banyak tenaga profesional seperti dokter, perawat, dan lain sebagainya. Paham? Oke. Selanjutnya kita lihat ada peran perawat di dalam home care itu sendiri ya. Untuk peran perawat itu yang pertama sebagai koordinator ya untuk pelayanan kesehatannya. Karena perawatlah yang menjadi koordinator kasus secara langsung ya, dia yang mengkoordinir kasusnya. Kemudian sebagai case manager ya, manajer kasus. Kemudian sebagai edukator, orang yang memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan anggota keluarga ya. Kemudian sebagai advokator yang memberikan advokasi terkait dengan hak-hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya, bukan sesuai dengan kebutuhan kita ya, tapi sesuai dengan kebutuhan pasien itu sendiri. Kemudian sebagai spiritual support. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa di dalam home care itu ada keterampilan yang harus dimiliki oleh perawat ya. Nah, keterampilannya adalah kita harus memonitoring dan mengevaluasi kegiatan atau tindakan yang kita lakukan kepada pasien ya. Kita harus melihat apakah ada kemajuan atau tidak. Nah, kemudian kita lihat komunikasi. Nah, kita harus mampu berkomunikasi secara efektif. Kita harus mampu berkomunikasi efektif dengan klien kita, dengan anggota keluarganya, supaya apa yang kita sampaikan dapat diterima atau dipahami oleh keluarga dan klien itu sendiri. Ya, kemudian pengambilan keputusan, kemudian dokumentasi, kemudian berpikir kritis dan kreatif. Ya, ini yang dinamakan perawat melakukan seni. Sebenarnya seni yang dimaksudkan dalam kegiatan perawatan itu adalah bagaimana perawat tersebut mampu berpikir kritis dan melakukan inovasi-inovasi ya, sehingga mereka menjadi dipandang sebagai perawat yang kreatif. Oke. Dan terakhir adalah pengembangan diri. Oke. Jadi baik, itu tadi penjelasan dari saya. Mungkin adik-adik semua, apakah sudah paham semuanya? Sudah. Oke, saya berikan kesempatan. Mungkin ada yang mau bertanya di sini. Oke, baik, Suster. Baik Ibu, saya akan memberikan satu pertanyaan dengan bunyi pertanyaan yaitu bagaimana seorang perawat home care dapat memberikan pelayanan yang adekuat dan efektif. Terima kasih. Oke, baik Suster Fidencia, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu. Untuk Suster ya, untuk Suster. Oke, pertanyaannya baik. Tadi pertanyaannya terkait dengan bagaimana peran perawat dalam memberikan pelayanan yang adekuat dan efektif ya. Oke, jadi begini ya Suster, sebenarnya dari penjelasan-penjelasan tadi itu sudah ada terkait dengan bagaimana seorang perawat memberikan pelayanan yang adekuat dan juga efektif ya. Sebenarnya pelayanan yang adekuat dan efektif itu maksudnya seperti bagaimana kita sebagai seorang perawat itu mengenal pasien secara lebih dekat. Kemudian bagaimana kita memberikan pendidikan kesehatan yang baik bagi pasien kita. Bagaimana juga kita memberikan pelayanan atau mengelola kasus pasien kita secara cepat dan tepat. Kemudian juga bagaimana kita menggunakan teknologi yang canggih atau inovasi-inovasi yang kita berikan untuk pasien atau klien kita tersebut. Dan
ada lagi juga bagaimana kita berkoordinasi dengan tim medis lainnya atau tenaga profesional lainnya untuk pengelolaan kasus dari pasien kita supaya sesuai dan dapat dilakukan secara tepat. Ya, jadi itu maksud dari pelayanan yang adekuat dan efektif. Itu makanya tadi pada landasan teori itu disebutkan bagaimana di dalam home care itu sendiri kita harus memberikan pelayanan yang paripurna, ya. Yang paripurna itu maksudnya bagaimana kita memberikan pelayanan secara holistik, menggunakan teknologi yang secara tepat, kemudian bagaimana kita bertemu dengan klien kita untuk memberikan edukasi, kemudian memberikan advokasi untuk hak-hak yang harus didapat oleh pasien kita tersebut. Bisa dipahami? Oke, baik ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Suster Fidensia. Baik adik-adik, itu tadi penjelasan materi kita terkait dengan perawatan di rumah ya. Mudah-mudahan adik-adik sekalian sudah dapat memahami teori atau materi yang saya berikan kepada adik-adik. Ya, selanjutnya kita akan bertemu lagi di next pertemuan ya. Pertemuan selanjutnya itu terkait dengan usaha kesehatan sekolah ya. Bisa dipahami? Oke. Terima kasih dan sampai jumpa.